Rekan-rekan Akademia, apa kabar? Saya Usep Suhud dengan video baru. Apakah Anda penikmat? Apakah Anda memiliki enthusiasm gitu untuk mengonsumsi coklat? Ya. Nah, ini penelitian yang akan saya bahas di sekarang ini adalah penelitian tentang coklat dengan label halal. Terutama di Indonesia ya, ketika semua produk harus halal gitu dan semua harus dikasih logo halal. Ini walaupun kita tahu mungkin untuk membuat perlu nggak sih kalau untuk membuat coklat ya, ada beberapa coklat tentu saja ada yang mengandung alkohol ya, yang kayak rum kayak gitu. Nah ini si Cadbury ini dia menggunakan logo halal, walaupun mungkin juga ini didistribusikan ke negara lain ya seperti Thailand. Atau kita lihat ada apakah Silver Queen juga menggunakan label halal. Can we see? Di depannya nggak terlihat ya label halal. Ntar ya, kita cek dulu halal label. Silver Queen. Does it have anything like halal label? Silver Queen di depannya ya. So we have no. Oke, sekedap. Ya mungkin tidak semua coklat bar begini, coklat batang ini memiliki label halal pada kemasannya. Ya, but it is interesting karena coba lihat di tabel ini. Delphi, yes, halal. Oh, Delphi ya, ini hanya Delphi semua. We have no, sorry. Silver Queen. Nggak ada ya. Silver Queen nggak ada. Aduh, mana anak saya demen banget nih, Silver Queen. Tapi mungkin ini gambar lama. Gambar barunya mungkin ada. Tapi still, kayaknya saya harus ke Indomaret nih untuk ngecek ya. But ini adalah riset tentang halal label pada kemasan. Oh ini ya, ini bukan ya. Oh ada halalnya. Oke, alhamdulillah ada halalnya. Tapi nggak hijau ya. Biasanya kan hijau. Oke, nggak ada masalah. Jadi ada Silver Queen, ada Dairy, ada Cadbury, ada bar itu apalagi ya. Selain Cadbury ada Silver Queen, ada mungkin yang lain-lainnya juga, Delphi kayak gitu. Alright. Nah ini saya punya data yang terdiri dari yang diisi ya, ini melibatkan sekitar 250 responden. Data SPSS ini ada labelnya ada di sini. Ini indikatornya. Setiap indikator menggunakan 6 poin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba dengan menggunakan Oke, ini ada PI. PI itu product involvement. Saya pernah pergi ke sebuah supermarket dengan seorang sahabat saya. Waktu itu saya gemar makan ini Pringles gitu ya, yang keripik kentang. Nah, saya ketika pergi, saya udah nggak ngeliat harga lagi, main ambil aja tuh si Pringles. Temen saya langsung teriak, cek dulu apakah ini halal atau tidak. Tidak ada halal enggaknya gitu kan, karena waktu itu kita sedang berada di Inggris. Tidak ada halal enggaknya. Tidak ada halal, maksudnya tidak ada logo halal ya. Nah, si teman saya ini langsung ngecek ya ingredients-nya. Ada ini nggak, ada itu nggak, ada ini nggak, ada ininya nggak gitu ya. Jadi dia tuh kayaknya hafal banget apa saja yang ada di sana. Nah itu ternyata dan itu membuat saya aware, oh iya ya ternyata bisa saja ketidakhalalan itu bisa dari
ada istilah-istilah tertentu untuk minyak babi misalnya, untuk lemak babi misalkan kayak gitu ya, saya kurang paham. Tapi waktu itu saya dikasih tahu. Nah, sekarang ini ada product involvement. Nah, involvement tuh maksudnya begitu. Apakah kita si konsumen itu involved banget nggak dengan produk tersebut untuk mencari informasi, cicip rasa, mencari tahu harga, manfaat dan segala rupa ya. Barusan saya langsung ngecek ininya, reliabilitasnya. Ini saya biasa cek ya. Jadi uji validitas dan ini nilainya 769. Saya copy paste aja dulu biar memudahkan. Berikutnya adalah analyze dimension reduction PR, ada 4. Jadi saya tidak menggunakan ini banyak-banyak ya, indikator banyak-banyak, cukup 4 saja. Ini nggak perlu diotak-atik lagi karena masih stay di sana. Dia pattern matrix, artinya bahwa si variabel ini memiliki dimensi. Kalau tadi nggak ada dimensinya, jadi yang kita lihat cuma komponen matrix. Oh ya, by the way, ini data ini adalah saya mengolah data dari data yang dikumpulkan oleh mahasiswa saya yang sedang bertugas ya, sedang saya kasih tugas untuk salah satu mata kuliah. Ini kemudian karena ini 2, maka saya uji reliabilitasnya 2 ya. 3 dan 1. Jadi gini. 3 dan 1. 3 dan 1, kemudian 2 dan 4 nanti ya. Dia nilainya 6,7. Nah, padahal kita akan mencari konstruk ya, 2 dan 4 yang nilainya 7 ke atas. Ini juga kecil. Ini lebih kecil banget ini. So, ya, yang ini 6,7 yang atas. PR itu adalah perceived risk ya. Nilainya rendah banget. Ini dengan melihat nilai yang rendah begini, artinya saya ada dua alternatif. Yang pertama, saya tidak sertakan dalam pengujian hipotesis. Yang kedua, bisa saja saya sertakan ya. Kemudian yang ketiga, CS ini adalah customer satisfaction. Customer satisfaction dia memiliki satu komponen, artinya tidak memiliki dimensi. Lalu ininya berapa? Sorry, saya pergi lagi ke sini. Analyze, scale, customer satisfaction itu ada sekian 844. Ini lumayan tinggi ya. Kalau lumayan tinggi ya. And next adalah CL. CL itu adalah loyalty. Nah, loyalty saya copy paste ke sini. Lalu kita ukur reliabilitasnya. Loyalty nggak ada yang rontok. Artinya si indikator tersebut valid so far ya. Ini juga tinggi. Kemudian willingness to pay itu yang terakhir. Oh, ini pun sama, satu komponen. Sorry. Alright. Kita lihat dulu reliabilitasnya.
850. Oke, cool. It means oke, dari sini saya akan buka oke, sebentar. Saya buka dulu. Students, di sini ada halal coklat. Oke, lalu saya save as dulu. Saya bikin folder dulu ya. Halal coklat. Saya bikin satu dulu. Sorry, yang ini kita cek dulu. Variabel pertama itu ada 4 ya, ada 4 indikator, nilainya di atas 7, oke. Yang kedua, ada 4 indikator terdiri dari membentuk 2 dimensi, tapi masing-masing memiliki nilai reliabilitas di bawah 7. Jadi saya tidak sertakan Persib RIS itu, ya. Lalu kemudian komponen matrix untuk CS, Customer Satisfaction, itu ada 4 dengan Chromebax Alpha nilainya 0,8 artinya 0,8 artinya reliable. Kemudian loyalty juga ada 4 dan terakhir 4 dan nilainya di atas 7. Yang terakhir ada 5 nilainya di atas 7 juga. Oke, nah sekarang yang akan saya lakukan, ini yang barusan kita lakukan adalah uji validitas dengan menggunakan exploratory factor analysis dan uji reliabilitas. Itu penting sebagai tahapan untuk menguji SAM. Berikutnya adalah saya akan menguji validitas lagi tapi dengan SAM. Namanya confirmatory factor analysis. Pertama, variabel product involvement ada 4, customer satisfaction 4, loyalty ada 4, willingness to pay ada 5. Oke, nah ini saya cek outputnya, kiri semua di ini. Lalu saya gunakan ini. 1, 2, 3, 4. Ya, ini teks yang paling bawah kita hapus dulu. Berikutnya, oh, tidak ada. Ini yang harus kita hapus. Berikutnya kita hapus. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah PR tadi enggak, Persib RIS. Ini CS 1, 2, 3, 4 ya. Oh ya, by the way, ini adalah tugas mahasiswa S1 ya. Jadi mereka latihan sebelum membuat skripsi. Dan ini minimalis banget bimbingannya, dalam arti saya bimbingan secara online dan mereka benar-benar hanya melihat tutorial dan alhamdulillah bisa. Jadi artinya bimbingan skripsi pun sebetulnya tidak harus tatap muka ya, semuanya bisa dilakukan secara online.
Oke, sudah. Ini saya tulis aja teks di sini ya. Di atas kalau tulis willingness to pay. Terus di sini ada customer loyalty. Terus di sini ada customer satisfaction. Terakhir di sini ada product involvement. Alright. Nah, ini saya taruh gini aja ya, biar gampang. Oops. Ini saya kasih begini aja. Lalu plugin, draw variance. Jangan lupa name atau variable. Oh, ini ditaruh di belakang aja ya. Save. Lalu save as 2. Calculate. Kita akan trimming ya. Kita akan membuat konstruk ini saling berhubungan. 27 tertinggi. 27 itu adalah E5, E6. Saya akan buang E5 atau E6. E6 saya buang. tujuh belas itu adalah E9 dan E12. E9 saya buang. Empat belas, 13. 14 itu adalah E3 dan E10. E3, E10. Saya buang E10, kenapa? Karena dia banyak berkaitan dengan ini, variabel. Oke. .2 masih tinggi. 16 itu adalah E4. Masih belum. E13 ya, E13 kita buang. Kalau saya buang E13 berarti di sini lalu saya calculate lagi. Udah muncul, tapi yang kita perlukan adalah 0,05. So we have 12. 12 adalah 15. 15 kita buang. Yes, delay-nya tinggi banget, 0,3 ya. Oke, ini saya save dulu, lalu kemudian save as lagi, lanjut ke nomor 3. Tahap 3 ya. Ini kita buang panah-panah ini. View interface ke landscape A4 applied. Nah, sekali ini kita akan menguji model. Jadi di dalam kasus ini si apa istilahnya willingness to pay itu adanya, dia berperan sebagai variabel variabel terikat. Lalu di sini ada customer satisfaction. Oh, ini ada loyalty. Gini ya. Biasanya product involvement itu ke sini. Nah, loyalty saya pengen ngecek dulu. Cara ngeceknya gini.
willingness to pay and customer loyalty. Apa yang dipengaruhi atau apa yang mempengaruhi? Satisfaction ke loyalty udah pasti. Loyalty ke WTP. Nah, jadi dari sini loyalty ke WTP. Loyalty ke WTP. Dari sini udah pasti ke sini. Sebentar, kita cek and recheck ya. Oops. Pertanyaan berikutnya adalah product involvement ke customer loyalty ada nggak? Product involvement kita cek dulu. Product involvement ke service quality. Involvement, purchase intention. Product involvement ke purchase intention. Oke, sebentar. Ya, kita bisa menggunakan sebentar. Ini kita panahnya kita lempengin dulu. So, I'm looking for apakah product involvement bisa ke product loyalty atau product involvement ke sini ya. Jadi enggak begini, ini kayak bentuknya itu sungsang. Jadi secara logika pun harus jalan. Secara estetika juga harus jalan. Kita pengen lihat product involvement ke customer loyalty. Apakah ada? Product involvement. Oke, sekedap. Belum nemu ya. Product involvement. Belum ada. Coba product involvement and nulisnya gini ya. Dan willingness to pay. Apakah ada nyambung? So, we are looking willingness to pay, ada product involvement, ada ke willingness to pay. Alright. So, it means we can pass this arrow to here. Ya. Nah, sekarang apakah ini nih panah-panah ini nih harus dikasih ini. Apakah product involvement ada ke customer loyalty? Kita cek lagi. Dan loyalty, product experience, involvement ke loyalty. Ya, ada activity involvement. Nah, involvement, sama-sama involvement, dia ke loyalty ada. So, yes, seperti ini loh, ya. Jadi, modelnya tidak, benar-benar semua dikerahkan untuk menguji model. Nah, sekarang, ini saya save dulu, lalu saya save as lagi. Untuk perhitungan yang keempat, menguji model. Yes, masih estimate. Alright. Semua variabel, semua hipotesis happy karena diterima semuanya. So, any questions? So, rekan-rekan akademia, jangan sungkan untuk mengirimkan pertanyaan di bawah ya. Insya Allah, kalau mudah-mudahan saya sempat, mudah-mudahan kalau saya bisa, saya akan
bisa balas ya. Ups. Jadi begini udah ya. Jadi harus berani membuat model dan berani juga mengubah model jika oh dear, jika ternyata ada alternatif model yang lebih baik. Dan ini super cool, model ini super baik ya. Tidak ada variabel independen yang banyak. Independennya cukup satu saja di sini. Oke. So, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Ini supaya biasanya ini saya miringkan supaya nggak numpuk angkanya. Oh, masih numpuk. Berarti ada yang kita naikkan. Oh, masih numpuk. Oh, oke. Kalau gitu dibikin asimetris. Ya. Oh, ini masih nempel. Dibikin dia di sini. Oke. So, sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.